Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tadil tasfaku baina kasir tasfaku min Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربنا أنت مولانا سبحان الله.
Subhanallah. Subhanallah daiman walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli waqtin Allahu akbar. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga 3 hari atau 4 hari menjelang Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Ramadan kita sama-sama dapat meraih kemenangan dan diakhiri dengan fitrah kita semua, diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Salawat seiring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan tak henti-hentinya kita mohon kepada Allah agar kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang disuruh di sini orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu untuk melaksanakan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi maksud dan tujuan kita diwajibkan untuk berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini ciri orang yang bertakwa ini beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan melalui surat Al-Imran mulai dari ayat 14 itu ya, sampai ayat 17, terutama di ayat 16 dan 17 ya. Ciri orang yang bertakwa kata Allah, ini cirinya aja langsung ya. Jadi kalau dicocokin sama badan kita, sama diri kita, ada nggak sih ciri orang yang bertakwa? Nah, itu cirinya ini. Yang pertama, allazina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang pertama adalah orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Dia yang pertama adalah orang yang menyatakan bahwa dia beriman. Allazina yaquluna rabbana innana amana. Yang menyatakan orang yang beriman. Kemudian dia selalu mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Faghfir lana dzunubana, dari segala dosa-dosa. Karena kita nggak mungkin sebagai orang, sebagai manusia tidak punya dosa, pasti kita punya dosa. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan
dia mohon agar dipelihara dari azab api neraka. Itu cirinya. Jadi apa tadi? Menyatakan bahwa dia beriman, kemudian dia memohon ampun dari segala dosa dan minta perlindungan dari azab api neraka. 3. Nah, kita sering nggak tuh melakukan itu. Nah, ini orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya as-sabirin, sabar, as-siddiqin, dan orang-orang yang benar, wal qanitin, dan orang-orang taat, wal munfiqin, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang selalu mohon ampun di waktu sebelum fajar. Berarti berapa tadi? 8 atau 7? 3, sabar, taat, kemudian benar, kemudian infak, kemudian tadi terakhir wal mustaghfirina bil ashar. 5. Berarti ada 8 komplitnya dari ciri orang yang bertakwa itu. Nah, sekarang tinggal kembalikan kepada diri kita. Adakah dari ke-8 itu tadi dari karakter kita? Ya. Kalau dinyatakan kita merasa, bukan cuma merasa, artinya kebuktian. Ya, kalau cuma merasa, semua orang merasa benar, merasa sidik, merasa benar, ya, merasa taat, merasa infak, Kalau dari ke-8 itu ada sama diri kita, maka dipastikan kita adalah orang yang takwa. Seperti itu. Jadi yang selama ini mungkin tanpa kita sering renungkan, sering kita resapi, apa sih yang dimaksud takwa itu? Kalau arti yang sesimpel-simpelnya, takwa ini adalah menjalankan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi, tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling simpel. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kemudian dari buah takwa ini dalam keseharian makin tercermin. Ya. Contoh di dalam tarawih, soal ini bentar lagi besok tarawih. Ya. Kalau di Arab, kalau di Mekah sana, bacaannya sampai hampir khatam, berapa juz satu hari? Siapa yang pernah Ramadan di sana? Yang pernah umroh? Panjang-panjang. Bacaannya sangat luar biasa, panjang, sangat luar biasa. Makin malam makin banyak jemaahnya. Benar enggak? Nah, kalau di kita coba imamnya tahfidz Quran, baca surat Al-Baqarah ayat pertama, surat pertama dari ayat pertama sampai akhir surat Al-Baqarah. Walaupun bacaannya bagus, makin lama makin hilang. Tinggal imam doang. Nah, disitulah benih-benih takwa itu maka akan meresap menjadi iman. Kalau di Mekah itu tadi semakin orang-orang yang sengaja mencari kenikmatan di dalam beribadah, makin malam makin buruk dalam kejutan, makin lama makin kosong. Maka kalau umrah di akhir-akhir itu makin mahal itu bulan Ramadan itu. Ya. Kalau di kita yang paling bagus itu, kalau kata Ustaz Habibie, paling bagus itu paling cepat, paling disukai orang. Dan memang benar begitu kenyataan. Benar lah kira-kira. Ada imam panjang, ini kan hasil kebaikan itu pas kita. Suaranya pasir, bacaannya enak, dia ngerti Al-Quran. Lama-lama tuh orang punya keperluan. Kalau orang hatinya masuk Al-Quran itu berdiri itu nggak terasa lama, nggak terasa. Saya aja suaranya jelek jadi nggak bisa panjang-panjang. Oh, makin lama panjang makin cepet orang. Nggak usah panjang-panjang kan.
Kalau yang suaranya enak, fasihnya bagus, silahkan. Sekali, ya terlalu jangan sering-sering, harus tipu. Jadi kalau di Mekah itu yang paling bagus itu, yang paling fasih, yang paling panjang, yang paling enak. Kalau di kita paling cepat, begitu. Kalau ada imamnya cepat, besok-besok kalau jamaah ditanya, Pak, Bu, kenapa nggak datang? Dasar imamnya geblek. Lah imam dikata geblek. Lah kenapa? Lama kalau sakit atau sakit? Lah imam dikata geblek. Coba kayak gitu. Nggak ngerti orang. Akhiran yang pendek, waduh hebat Ustaz. Hebat. Kenapa? Bacaannya Al-Ikhlas doang. Al-Falaq, Anas. Kali ini kita mau panjang, takut bisa nggak geblek gitu. Jadi persiapkanlah. Di dalam kita memasuki bulan Ramadan, kita siapkan harta kita, badan kita, kesehatan kita, dijaga segala macamnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, yang bertakwa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin Rabu ini Rabu terakhir di bulan Sya'ban, karena di bulan Ramadan kita lebih fokus ke tadarus yang nanti masing-masing mungkin kita berharap ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan paling tidak kita 1 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa 2-3 kali ya. 2-3 kali khatam Quran. Kita perbanyak baca Al-Quran ya. Karena kata Nabi melalui hadis Ibnu Abbas, hadisnya dari Ibnu Abbas ini, ketika seseorang dia mendapatkan 4 perkara, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Kata Nabi, arba'un man utiyahunna qad utiya khairan dunya wal akhirah. Barang siapa yang melekat 4 perkara terhadap dirinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama, qalban syukran, yaitu hati yang selalu bersyukur, walisan zakiran, dan lisan selalu berzikir, dan wa'alal bala'i sabiran, dan dia sabar ketika diuji. Yang keempat, wa zaujaha, dan pasangan istri atau pasangan yang solehah ya. Nah itu 4 perkara itu, kalau kita punya 4 perkara, kata Nabi, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa tadi? Yang pertama, hati yang selalu bersyukur, qalban syakiran. Yang kedua, walisan zakiran. Yang ketiga, wa'alal bala'i sabiran. Yang keempat, wa zaujaha, dan pasangan yang solehah. Yang 4 perkara kita usahakan. Kalau belum dapat kita cari lagi. Pak Imam ini kali mau dapat cari lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat hadirin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan di bulan Sya'ban ini. Insya Allah kita saling memaafkan kurang lebihnya. Mohon maaf ketika bulan Ramadan kita tidak dapat melaksanakan puasa, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, dosa dan kesalahan kita diampuni, keluarga kita disehatkan, diberikan keberkahan rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hadza jaman mahuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bibalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
صلى الله